juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan para saksi, sudah 35 saksi yang sudah diminta keterangan, baik saksi internal, artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal. Ya, saksi dari eksternal, Bapak Kapolri juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Ya, pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok. Ya, sehingga rekan-rekan mungkin besok baru akan saya sampaikan tentang progres, baik dari tim audit investigasi yang dilakukan oleh Propam maupun Irwasum, juga tim sidik. Ya, dalam hal ini gabungan dari Bareskrim maupun dari Polda Jawa Timur. Ya, selesai itu mungkin insya Allah besok baru akan saya sampaikan hasilnya. Ya, jadi itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan juga apa yang sudah menjadi perintah Bapak Presiden, tim ini harus bekerja secara cepat, secara maraton untuk menyampaikan hasilnya agar ya ada kepastian hukum dan juga bisa dilihat oleh masyarakat. Ya, bagaimana progres tim ini bekerja dengan harus cepat, tapi unsur kehati-hatian, ketelitian, kecermatan juga menjadi standar ini. Kenapa demikian? Ketika menetapkan status tersangka seseorang, ya, maka syarat formil dan syarat materialnya harus terpenuhi. Ya. Kenapa demikian? Juga karena memiliki konsekuensi juridis. Ini yang harus menjadi perhatian daripada tim penyidik sesuai dengan arahan Bapak Kapolri pada rapat malam hari ini yang digelar di Mapolresta Malang. Ya, itu dulu teman-teman. Ya. Kalau yang tim audit investigasi, Propam maupun dari Irwasum itu kaitan dengan pelanggaran kode etik. Ya. Pak, yang soal yang menembakkan gas air mata itu, Pak, apakah 31 itu termasuk yang menembakkan gas air mata, kemudian anggota siapa itu, Pak, dan kemudian ada informasi soal permohonan Kapolres untuk membackup-kan pasukan atau personil yang memiliki spesifikasi PHH, Pak. Ya, jadi gini kan. Ya, tentunya besok akan saya sampaikan secara komprehensif ya. Tim ini bekerja tidak bisa melihat dalam satu sisi. Jadi fakta hukum secara komprehensif harus dilihat di TKP. Itu fakta-fakta hukum itu nanti akan dibunyikan. Ya, baik dari hasil laboratorium forensik, Inavis pada saat pemeriksaan olah TKP, dan juga pemeriksaan para saksi, dan melihat bagaimana kondisi daripada stadion itu yang digunakan pertandingan antara Arema dan Persibaya. Dan juga yang mengaudit berbagai macam regulasi yang ada, administrasi yang ada. Karena ini kaitannya dengan nanti pertersangkaan pasal 359 KUHP. Ya, itu harus dikaji secara komprehensif. Ya, syarat formil materialnya harus terpenuhi di situ. Ya, nanti akan kita sampaikan apabila ya sudah selesai malam ini karena masih di lembur, dan kemudian besok juga masih terus di lembur, sehingga kalau sudah selesai akan saya sampaikan tentunya lebih komprehensif. Sejauh pemeriksaan yang sudah Ya, dilakukan, Pak, apakah bentar. Ya. Oke. Ya. Saya sudah tanyakan kepada tim, khususnya tim investigasi yang ada di Mapolres ini ya, itu tidak ada. Ya, saya sudah tanyakan juga kepada Kapolda Jawa Timur, pun demikian. Ya, seluruh CCTV yang kemarin saya sebutkan, semuanya sudah dilakukan analisa dan pendalaman, dan itu merupakan salah satu alat bukti petunjuk yang juga menjadi bahan penyidikan maupun analisa daripada tim penyidik. Ya, oke? Ya, sampai dengan hari ini saya belum ada informasi ya dari tim penyidik ya. Ya. Pak, ada Oke. pengakuan juga dari salah satu supporter yang ada di sana bahwa ada anggota yang justru menghalang-halangi mereka ketika yang keluar dari gate. Apakah ada temuan itu?
Ya, saya lihat dari hasil CCTV ya, tentunya itu besok juga akan saya sampaikan. Dari CCTV yang kemarin saya sebutkan, dari 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang menjadi boleh dikatakan tempat kejadian yang di situ sangat banyak korban berjatuhan. Itu ada CCTV. Anggota Polri justru pada saat mengevakuasi ya kepanikan tersebut, justru terjadi semacam boleh dikatakan dihalang-halangi, kemudian dilempar sehingga terjadi lari malahan. Dan anggota Polri itu justru di pintu 13-14 ada yang meninggal. Ya, jadi rekan-rekan besok akan saya sampaikan bahwa semuanya ini harus dipandang secara utuh, secara komprehensif. Jadi tidak hanya menggunakan satu sisi isu aja, tapi bagaimana kondisi stadion, bagaimana statuta FIFA, kemudian bagaimana aturan-aturan dan administrasi apa yang menjadi salah satu persyaratan pertandingan itu sedang dikaji oleh tim. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa pada situasi normal ya harus berbuat seperti apa. Kemudian pada saat situasi contingency plan-nya dijalankan nggak? Emergency plan-nya dijalankan nggak? Nah itu didalami terus oleh tim. Ya. Besok ada pendalaman lagi. Ya, masih ada beberapa keterangan yang dibutuhkan oleh tim. Oke. Pelanggaran etik itu ya dasar aturan atau perkap apa yang kemudian untuk memeriksa 31 personil itu? Banyak regulasi, seperti yang kemarin saya sebutkan. Ya, Perkap 1 2009, Perkap 8 2009, kemudian Perkap 16 juga itu menjadi bagian yang tetap didalami, termasuk bagian statuta FIFA. Ya, semuanya didalami. Ya, besok baru akan kita sampaikan. Itu dulu teman-teman. Ya, kita tidak berandai-andai. Ya, nanti tim bekerja sesuai dengan fakta hukum nanti akan kita sampaikan. Fokus kita sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, bagaimana tim ini membuktikan unsur 359 KUHP harus terpenuhi syarat formil dan material. Ya, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi. Besok. Sore-sorean lah. Ya, oke.